Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa iman dan takwa kepadanya, dan selalu berbekal diri dengan iman dan takwa itu di mana saja kita berada, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa itu kita akan memperoleh ketentraman hidup di dunia dan keamanan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi adalah sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dengan janji-janji Allah kepada kita, dan nadhiran memberi ancaman dan peringatan atas siapa saja yang tidak melaksanakan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara janji-janji Allah yang disebutkan di Al-Qur'an akan saya sampaikan, janji akan kebaikan Allah kepada kita di dunia dan di akhirat terdapat dalam surat yang ke-24, surat An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini adalah janji Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad, ya, atas orang-orang yang beriman pada masanya. Wa amilus shalihat, dan senantiasa mereka mengerjakan amal salih. La yastakhlifannahum, sungguh kami benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka fil ardi, di bumi. Apakah janji ini sudah terlaksana? Sudah, maksudnya janji ini telah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala pada masa Nabi Muhammad, diberi kemenangan tatkala Fathul Makkah, dan juga beliau menaklukkan wilayah Konstantinopel dan juga menguasai wilayah-wilayah Mesir. Kemudian juga diberitakan dalam tarikh pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan kaum muslimin menjadi lebih luas dan mereka banyak menerima jizyah atau pajak pungutan dari negeri-negeri kafir yang ditaklukkan. Lebih-lebih pada masa Umar bin Khattab, kekuatan Islam sudah merambah ke seluruh Jazirah Arab. Sebagian Eropa, Persia ini dikuasai benar oleh kaum muslimin, dan janji itu telah dilaksanakan. Apabila kita ingin mendapatkan janji Allah pun, kita harus melaksanakan apa yang telah mereka kerjakan, ya. Dia menyatakan la yastakhlifannahum fil ardh, sungguh benar-benar Allah akan memberikan kalian kekuasaan di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang mukmin pada masa lalu.
seperti misalkan dikisahkan dalam peperangan Talut dan Jalut, di mana Talut memiliki tentara yang sedikit, tapi kualitas imannya tidak diragukan, ketauhidannya dijaga, maka Allah memberikan kemenangan atas Jalut yang sangat kuat tentaranya, yang besar kekuasaannya, ketika mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mereka mematuhinya. Dan dalam sejarah Islam pun telah dibuktikan bahwa ketika kaum muslimin ya lebih besar jumlahnya daripada para berperang Badar, yaitu pada perang Uhud, dan mereka mendurhakai atau tidak taat kepada apa yang disampaikan Rasul, maka saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Termasuk juga pada saat ini kita kaum muslimin dalam kondisi yang cerai-berai, kalah dalam banyak medan pertempuran, dan ini merupakan peringatan bagi kita semua, sekalipun ini tidak terjadi di negara kita, peperangan fisik ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan sungguh benar-benar Allah akan teguhkan bagi mereka agamanya, sehingga Allah Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan atas agama Islam ini menjadi agama yang besar, dipeluk oleh banyak orang. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam satu riwayat hadis, "Bashir hadhil ummah bis-sana'i wa rif'ah wad-dini wa nasr wal mutamakkin fil ard." Ya, kata beliau, beri kabar gembira umatku ini dengan memperoleh ketenaran, kedudukan yang tinggi, agama yang dimenangkan, kemenangan dan kekuasaan yang mapan di muka bumi. Dan itu sudah terjadi pada masa-masa yang panjang, di mana Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa khalifah seperti Harun al-Rasyid dan yang lain sebagainya, betul-betul Allah telah melakukan janjinya. Kemudian dia menyatakan, faman amila, barang siapa yang beramal, minhum, di antara mereka, amal al-akhirah, amal akhirat. Jadi kelihatannya dia beramal untuk akhiratnya, lid dunia, hanya untuk meraih dunia, jadi mengajarkan amal akhirat untuk dunianya, lam yakun lahu minal akhirati nasib, ya, tidak akan ada bagi mereka di hari akhir, di hari kiamat, bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mufassir juga menyatakan bahwa ayat ini, janji ini disampaikan Allah tatkala kaum muslimin mengalami kesulitan yang sangat. Allah turunkan ayat ini untuk memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan dimenangkan, dan betul dimenangkan Allah Ta'ala. Maka janji Allah kepada kita dalam banyak hal. Tidak hanya ini, maka panjenengan, saya, kaum muslimin harus yakin akan janji Allah, tentu dengan memenuhi syarat-syarat. Kemudian disampaikan dalam surat An-Nur ini, alladziir tadalahum, yang Allah ridhai agama itu bagi mereka, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufin amna, dan Allah telah mengganti ya rasa takut yang ada pada diri mereka dengan keamanan. Oleh karena itu diceritakan ya oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada masa di mana orang melakukan perjalanan yang sangat jauh dari satu tempat ke Mekah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada yang ditakutkan melainkan satu adalah ya, serigala yang memakan ternaknya. Ya, yang kedua tidak ada rampok, tidak ada apapun, karena Allah telah memberikan keamanan atas diri mereka. Dan keamanan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Rasa aman ini adalah nikmat yang besar. Sebagaimana di dalam surat Al-Quraisy, kita disuruh mentauhidkan Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhannya rumah ini. Alladzi at'amahum min ju', yaitu Tuhan yang telah memberikan mereka kecukupan makanan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa ketakutan. Dan ini pun dijanjikan kepada kita semua, rasa aman itu oleh Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain di dalam kitab Riyadhus Shalihin,
Nabi SAW mengatakan barang siapa di pagi harinya Allah memberikan rasa aman kepada dirinya atau keluarganya, kemudian mu'afan fi jasadi, dia sehat jasadnya, kemudian yang ketiga ada kecukupan pangan pada hari itu, seakan-akan dia telah memiliki dunia dan segala kelengkapannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sebagai wujud syukur kepada Allah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini, ya'budunani, mereka senantiasa menyembah diriku, wala yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Pertolongan, kemenangan, janji Allah Ta'ala untuk memberikan kemudahan, keamanan dan sebagainya adalah merealisasikan tauhid di dalam kehidupan nyata. Maka seorang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah baik secara pribadi maupun secara, ya, global, kemasyarakatan, bernegara, maka masyarakatnya harus senantiasa menjunjung tauhid, ya, senantiasa menyembah Allah dalam segala hal, senantiasa mengagungkan Allah Ta'ala dan menghindari kesyirikan-kesyirikan. Ini akan datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang melemahkan, yang tidak akan mendatangkan pertolongan adalah penyakit yang ada di dalam hati, yaitu karena lemahnya tauhid, adalah al-wahn. Wahn itu adalah penyakit yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang mana beliau menyampaikan bahwa kaum muslimin ini layaknya seperti makanan yang diperutkan orang kafir, seperti anjing-anjing yang lapar. Saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Oh, jumlahmu banyak, jumlahmu banyak sekali. Tetapi kenapa kok bisa demikian? Karena ada penyakit wahn, karena lemahnya iman kepada Allah, lemahnya tauhid ini apa? Hubbud dunya, cinta, terlalu cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati, takut resiko, takut berjuang, takut menyampaikan kebenaran. Ya. Ketika orang itu telah mantap tauhidnya dan tidak mempersekutukan Allah, maka di dalam surat At-Taubah disebutkan bahwa mereka itu la yakhafuna laumata laim fil haq. Mereka tidak pernah takut dicaci orang yang suka mencaci dalam menyampaikan kebenaran. Dan Nabi juga menyampaikan qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran dengan baik, kalau bisa dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Allah berfirman, wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun, penguasa yang zalim, yang sangat, ya, berkuasa, yang menyembah selain Allah, yang menganggap dirinya Tuhan, dengan mengatakan ucapan yang baik, ya, supaya mereka ingat kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa, ya tentu kita ucapkan sekali menurut pahit, walau kana murran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka syarat untuk mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah adalah ya'budunani. Aktivitas kita semua kita lakukan dalam rangka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, ya, menampakkan iman itu di dalam lesan kita, hati kita, dan amal perbuatan kita. Wala yusyriku bi syai'a, dan mereka tidak pernah mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Tidak pernah hidupnya bersandar pada kekuasaan, karena kekuasaan akan lenyap. Tidak pernah pun dia menyandarkan kehidupannya kepada harta benda. Tidak pernah dia menyandarkan kehidupannya pada makhluk. Dan dia betul-betul mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, ya, Allahus Samad. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Realisasi tauhid ini hendaklah betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan al-fath wa nasr, yaitu kemenangan dan pertolongan Allah. Jangan sampai kita misalkan mencari pekerjaan saja terus punya keyakinan zaman ini nek gak nyogok gak kira iso. Itu sudah melampaui tauhid kita. Kita sudah ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ternyata Tuhan kita masih uang. Ya.
Jadi harta dan lain sebagainya, contoh-contoh konkret. Kalaupun tidak jadi kan nggak jadi masalah. Wong yang penting itu kita dapat rezeki Allah Ta'ala, bukan jabatan dan kedudukan. Apapun kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Halangan apapun yang ada pasti akan lenyap. Itu keyakinan kita di dalam Al-Quran. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, apabila telah datang kebenaran maka kebatilan akan sirna. Ya, sesungguhnya kebatilan akan lenyap. Itu harus menancap betul. Mudah-mudahan khatib ini yang berkhutbah dan panjenengan yang mendengarkan diberikan kekuatan iman oleh Allah Ta'ala untuk betul-betul menuhankan Allah Ta'ala di dalam hati, di dalam lisan dan di dalam perbuatan. Tidak hanya ngomongnya la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tetapi tidak ada efek apa-apa dalam kehidupan nyata. Realitanya tidak begitu. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, janji Allah itu pasti dilaksanakan. Karena Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Hanya janji itu ada syaratnya. Ada syaratnya dan syaratnya harus kita lakukan. Dan itu akan terjadi realita faktanya dalam kehidupan pribadi kita atau dalam kehidupan masyarakat. Seperti apabila takwa akan turun barokah di langit dan bumi. Apabila orang yang bertakwa itu terjadi pada dirinya, dia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Apabila orang itu benar-benar bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala masalah kehidupannya. Itu kalau betul-betul syarat itu telah kita lakukan, pasti Allah akan melaksanakannya. Kalau belum datang juga, lihatlah diri kita, apakah sudah betul-betul iman kita kepada Allah. Kalau belum, maka perlu kita tata kembali hati kita, perlu kita luruskan tauhid kita, perlu kita jauhkan benih-benih syirik yang asghar maupun yang akbar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kita meneguhkan syarat-syaratnya, Allah akan segera merealisasikan janjinya kepada kita masing-masing dan juga kepada kaum muslimin di segala tempat dan di segala negara, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha untuk senantiasa mentazkiyah diri kita dengan mentauhidkan Allah. Maka perlu kita kenali tauhid yang sebenar-benarnya, dan perlu kita kenali apa jenis syirik-syirik yang membahayakan akidah kita. Sehingga dengan ini kita insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, dibebaskan dari neraka, dan kita akan menghadap Allah dalam keadaan riang gembira. Karena Allah Ta'ala, Rasulullah menyatakan dan menjamin, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup khutbah kita ini dengan bersama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di siang hari ini diijabahi oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaratin wa khudhil man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mustad'afina min mustad'afina fi kulli biladin min buldanil muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.